Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Angelina, NIM 1921816, Prodi PGSD semester 4 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan buku chapter pembelajaran IPA kelas 4 SD, tema 4, subtema 3, jenis-jenis pekerjaanku. Nah, ini book chapter pembelajaran IPA kelas 4 SD, yaitu ada kata pengantar, terus ada daftar isi, dan di sini akan menjelaskan pembelajaran tematik tema 4 model pembelajaran tentang discovery learning, disusun oleh saya sendiri, yaitu Rizky Dewi Angelina. Model pembelajaran penemuan discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Jadi, siswa dilatih untuk terbiasa menjadi seseorang yang saintis atau ilmuwan. Nah, mereka ini tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula bisa berperan aktif bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Jadi ini ada beberapa pengertian discovery learning dari sumber buku menurut Hoshan 2014.282. Discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Yang kedua, menurut Kurniasih DKK 2014.264, model discovery learning adalah proses pembelajaran yang terjadi bila pembelajaran tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, seperti pengamatan atau percobaan. Yang ketiga, menurut Shun, discovery learning adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang keempat, menurut Ruse Effendi 2006.2.329, metode discovery learning adalah metode mengajar dan yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan atau seluruhnya ditemukan sendiri. Yang kelima, menurut Asomui 2009.2.154, metode discovery learning adalah suatu metode yang untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif atau tidak akan mudah untuk dilupakan siswa. Yang lalu, langkah-langkah pembelajaran discovery learning adalah sebagai berikut. Ada identifikasi masalah, stimulasi, penghimpunan data, pengolah data, verifikasi kesimpulan, dan juga ada kelebihan dan kekurangan discovery learning. Kelebihannya yaitu ada dalam aktivitas belajar siswa akan aktif. Model discovery learning, siswa akan menguasai pembelajaran secara mendalam. Lalu ada memahami dan menemukan secara mandiri, memicu rasa puasnya. Lalu siswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara discovery learning, akan lebih sanggupnya untuk membagi ilmunya dengan berbagai aspek. Yang terakhir, metode discovery learning ini siswa akan terlatih untuk bisa belajar secara mandiri. Lalu kekurangannya, model ini memicu sebuah anggapan setiap pikiran pasti sudah siap untuk belajar. Yang kedua, dalam prakteknya model discovery learning kurang bisa meng-cover jumlah siswa yang jumlahnya banyak. Hal yang tiga, esensi. Esensi itu tercapainya jika digunakan pada pola pikir guru dan murid yang sudah nyaman. Yang keempat, pembelajarannya lebih efektif bila digunakan untuk membangkitkan penguasaan atau pemahaman. Yang terakhir, materi yang ditentukan oleh guru dengan model pembelajaran ini mengakibatkan siswa tidak bisa memilih apa yang diinginkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran discovery learning. Menurut pendapat Bell, metode ini memiliki tujuan melatih siswa untuk mandiri dan kreatif. Berikut ada beberapa tujuan discovery learning. Itu ada keterampilan, membuktikan beberapa fakta, keterampilan seperti konsep, prinsip,
bisa dipelajari lewat penemuan yang lebih makna. Lalu lewat discovery learning membantu siswa untuk membentuk cara bekerja sama yang efektif. Siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab. Yang terakhir, melalui discovery learning, siswa menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Kemudian tema 4 subtema 3 yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ada kompetensi dasar. 3.7 mendekrisi hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan teknologi dan masyarakat. 4.6 menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatnya oleh masyarakat. 4.7 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat memanfaatkan teknologi. Tujuan pembelajaran dari RPP ini, pembelajaran 1, yaitu setelah membaca teks dan diskusi, siswa mampu menjelaskan akibat penggunaan pupuk dengan benar. Setelah membaca teks dan diskusi, siswa mampu memberikan ide cara menjaga kesuburan tanah dengan tepat. Materi pembelajarannya membuat pupuk kompos, 2 melakukan percobaan, 3 mengidentifikasikan manfaat dari penggunaan pupuk tersebut. Metode untuk model pembelajarannya yakni discovery learning. Langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan pendahuluannya peserta didik memulai kegiatan dengan berdoa, bertanya jawab untuk menyiapkan kondisi peserta didik dalam menerima pembelajaran dalam alokasi waktu 10 menit. Lalu kegiatan inti, siswa membaca teks penggunaan pupuk, siswa mengambil informasi penting dari teks yang dibacanya. Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan guru, mendiskusikan hasil jawaban tersebut di depan kelas. Kegiatan perenungannya, siswa membaca hal-hal yang dipelajari sesuai kegiatan perenungan. Guru dapat menambah soal evaluasi untuk dijawab oleh siswa. Lalu penutup, bersama-sama membuat soal evaluasi hasil belajar, alokasinya 15 menit. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, penilaian, jenis teknik penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 3 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran. Discovery learning yaitu adalah penemuan metode yang mengajarkan untuk mengatur pengajaran sedemikian rupa anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian seluruhnya ditemukan sendiri. Jadi di sini ada penerapan model pembelajaran discovery learning atau penemuan pada tematik kelas 4 SD Negeri Semaung. Di sini saya ngambilnya. Jadi tema 4 subtema 3 pada tahap perencanaan guru membuat atau menyusun RPP yang sesuai untuk materi yang akan diajarkan pembelajaran agar siswa lebih mudah dan memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian membuat media pembelajaran pada model pembelajaran discovery learning dan memiliki tujuan untuk berkesempatan keterlibatan secara aktif dalam pembelajaran discovery learning ini. Namun siswa juga dapat menemukan pola situasi konkret maupun abstrak. Siswa juga membentuk kerjasama yang lebih efektif. Kegiatan pembelajaran 1, siswa diminta membaca teks penggunaan pupuk atau membaca. Lalu yang kedua, siswa diminta untuk membaca pertanyaan yang berkaitan dengan teks penggunaan pupuk secara menalar. Siswa mendiskusikan kepada temannya sebangkunya tentang penggunaan pupuk, mengkomunikasikan. Lalu yang terakhir, percobaan atau mencoba. Siswa dapat dikenalkan berbagai cara pembuatan pupuk seperti pembuatan pupuk yang menggunakan kompos. Ini cara pembuatan pupuk komposnya. Dan bahan yang disediakan: sampah organik di rumah, 2 pupuk kandang, larutan gula, E4 wadah penampung dengan
dengan penutup, tanah, sarung tangan, air. Langkah-langkah yang harus dilakukan: kumpulkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk. 2. Masukkan tanah ke dalam wadah yang telah disiapkan. 3. Memasukkan sampah organik, larutan gula, pupuk kandang, EM4 ke dalam ember. 4. Sesuaikan kuantitas bahan dengan ukuran ember yang dimiliki. 5. Tambahkan tanah untuk menutupi sampah organik. 6. Siram permukaan tanah menggunakan air. Tutup ember rapat-rapat agar tak terkontaminasi partikel lain. 8. Jauhkan dari paparan sinar matahari langsung. 9. Diamkan selama 3 bulan untuk mendapatkan hasil sempurna. Dari RPP pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Lalu ada soal evaluasi 1 sampai 10. Selanjutnya juga ada tertera kunci jawabannya 1 sampai 10. Kemudian daftar pustaka. Nih. Selanjutnya profil penulis, yaitu dari kelompok 2 ada Betty, ada Anis, ada Shirley, ada Sufi, dan saya sendiri.